azim. Qala al-musannifu rahimakumullah fi kitabiz Zubad wa sarhuhu afadatus sadah al-umdah. Asallahu yaj'alna minal mufhimin bijihin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penerangan tentang kitab Zubad. Awwal wajibin alal insani, ya benar. Awwal wajibin ay bidati wan nadhar al mu'di ila ma'rifati innama wajaba likaunihi wasilah. Pertama kali yang wajib, pertama kali wajibin yang wajib alal insani atas manusia, ma'rifatul ilahi, mengenal dengan Tuhannya, bistiqoni, dengan benar-benar, dengan keyakinan, bila taroddud fiha. Jadi yang maksud bistiqoni itu keyakinan, kan ada yakin tapi kan juga ada ragunya ya. Nah, kalau ini bistiqoni itu keyakinan yang tidak boleh ada ragunya. Maka pertama kali wajib berarti belajar ilmu mengenal ketuhanan Allah, ya kan. Al-insan, wa nutqu, dan mengucapkan bisahadaitaini, dengan dua kalimat syahadat, bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ai walau bidun lafaz, walaupun dengan tanpa lafaz asyhadu, ka'an abdalaha, sebagaimana menggantinya bimuradifiha, kama alamu au a'rafu. Jadi boleh kalau nanti ngucapin syahadat tuh nggak perlu asyhadu aja, boleh a'lamu, ya, a'lamu annallaha wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan kalimat bersaksi itu asyhadu, ya, aku asyhadu alla ilaha illallah, bisa diganti kan. Kalau asyhadu aku bersaksi, a'lamu aku mengenal, boleh itu kalimatnya seperti itu. A'rafu aku paham. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ataupun dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa hadza maqalahu katsiruna minal mutaakhirin wa huwa tahqiq lil hadis. Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu, aku diperintahkan untuk membunuh manusia, katanya. Hatta yaqulu, terkecuali orang-orang berperang, maksudnya kan. Sahabat-sahabat berperang. Terkecuali orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi ada orang kafir nih, tiba-tiba pas mau dibunuh dia baca dua kalimat syahadat atau membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka seketika haram untuk dibunuh. U'tubiro, disyaratkan. U'tubiro itu. Dan mengucapkan kalimat dua syahadat itu disyaratkan. Syarat untuk apa? Lisihatil iman, untuk sahnya iman seseorang. Orang kafir mau masuk Islam, syaratnya harus apa? Nutkis syahadah u'tubiro, harus bisa mengucapkan syahadat, dua kalimat syahadat, itu adalah syaratnya lisihatil iman, untuk sah masuk ke dalam iman. Mimman qadar, bagi orang yang mampu melafadzkan syahadat, ay lisihatil iman. Kan ada orang yang nggak bisa ngomong, ya, syahadatnya di hati kan gitu. Paham? Jadi selama orang mau masuk Islam mampu untuk berbicara, dia harus mengucapkan syaratnya mau sah menjadi orang Islam adalah dengan mengucapkan kalimat dua syahadat. Paham? In, dengan syarat, in syartiyah namanya. Shadaqal qalbu, percaya hati. Nah, ini bab iman ini. In shadaqal qalbu, maksudnya in shadaqal qalbu ay innama ya'tadu bin nutqi syahadatain. Sesungguhnya dihitung
pengucapan 2 kalimat syahadat lisihatil iman. Kalau orang Islam, kalau orang kafir mau masuk Islam kan harus dengan membaca kalimat 2 syahadat. Wa yakunu wujudahuma kafiyan fi dalalati ala ittisafil mutalaffidhi bihima bil iman. In sadaqal qalbu tasdiqan jaziman bima alama dururatan majiur rasul bihi min indillah. Jadi dengan syarat bahwa orang bisa masuk Islam itu dengan sadaqal qalbu, mempercayainya bukan hanya di mulut saja, dia bersaksi, percaya bahwa dalam hatinya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wabil a'mali, dan dengan amal-amal. Yakunu dan nuksin wa dza kamalin. Nah, dengan amal-amal iman tersebut yakunu dan nuksin bisa menjadi berkurang wa dza kamalin, dan bisa juga untuk sempurna. Jadi iman seseorang itu bisa berkurang dan bisa bertambah. Bisa bilamadzan nuksin ay sahibun naqas bian amal sahibu bima'siyatillah. Nah, kalau seandainya seseorang iman yang bisa berkurang itu apa? Kalau kata syarahnya bima'siyatillah li'anna kasrataz zalati taksabul qulub rabbina rinan. Jadi iman seseorang bisa berkurang, keimanannya percaya kepada Allah, kepada Nabi, kepada syariat Nabi itu apa? Dengan dia melakukan maksiat. Wa dza kamalin ay ziyadah, bisa bertambah imannya dengan cara apa nih? Bikasratil amali sholihah, dengan memperbanyak amal-amal soleh. Jadi kalau iman kita mau bertambah atau berkurang gampang saja. Kalau kita hobi maksiat, senang maksiat, berarti kita imannya nambah berkurang setiap hari. Dalilnya mana? Ya ini. In sadaqal qalbu bil a'mali yakunu dza naqsin wa dza kamalin. Dan dengan keimanan tersebut bisa bertambah, bisa berkurang naksin wa dza kamalin, itu dengan amal-amal kita. Kalau amal kita sering berbuat buruk, maka iman kita berkurang. Kalau kita sering beramal baik, maka kita akan bertambah keimanan kita. Jadi kalau kata Habib Rahman, derajat iman paling tinggi adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi yang naik itu derajat iman naik turun. Kalau kita banyak maksiat, turun derajat iman kita. Kalau imannya segitu aja. Kalau kita banyak ibadah, ya naik berarti iman kita. Jangan sampai lagi nggak punya duit, baru imannya naik, ibadah terus karena banyak masalah, jangan. Makanya kata Habib Haddad di dalam kitabnya apa? Hadis Rasulullah SAW, jadidu imanakum bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau kita mau memperbaharui iman kita, perbanyak amal soleh, perbanyak membaca la ilaha illallah, perbanyak membaca salawat. Gampang saja, mau tahu kadar keimanan kita naik atau turun, dilihat aja. Kalau ente hobi maksiat, berarti iman ente setiap hari turun. Kalau ente hobi beramal soleh, maka iman ente bertambah derajatnya. Seperti itu. Fakun minal imani fil mazid. Jadilah daripada orang-orang yang mempunyai iman fil mazid, yang selalu bertambah. Fakun, maka jadilah minal imani daripada orang-orang yang beriman fil mazid, yang setiap harinya itu bertambah mazid itu. Jadi bertambah dia. Maksudnya apa? Beramal soleh terus agar bertambah. Ini kata Sohibus Sofatul Juban. Wa fi sofi'il qalbi da tajdid, dan dengan menjernihkan hatilah jatajdid, kita harus perbaharui terus. Kita harus jernihkan terus hati-hati kita tuh. Wa fi sofa'i, dan dengan menjernihkan al-qalbi hati jatajdid, perbaharui terus. Maksudnya kan kalau syair itu mengartikannya repot kalau diartikan Pak, enggak ngerti ente. Maksudnya apa? Perbaharuilah kejernihan hati ente, tapi dibalikkan kalimatnya, wa fis sofai lugol bija tadrid. Kalau arti muradnya, dan kejernihan hati yang perbaharui. Tapi kan kalau secara makna mengartikannya itu seperti ini. Perbaharuilah hati kamu, kesucian hati kamu. Dengan apa memperbaharuinya? Menambah iman kita bikasrotis sholati wat taati, dengan memperbanyak sholat, ibadah kepada Gusti Allah. Kayak Habib Haddad setiap hari sholatnya 100 rakaat sholat sunnahnya.
wa ta'at, dan memperbanyak taat-taat, amal-amal yang baik, berbakti kepada orang tua, bersedekah, amal-amal baik aja. Wa tarki, dan tinggalkanlah malin nafsi, apa-apa yang disenangi minas syahwat, daripada perkara-perkara yang disenangi oleh syahwat kita. Berarti apa? Maksiat, menentang kepada Tuhan. Kenapa? Fasahwatun nafsi, karena keinginan jiwa, nafsu syahwat, ma'adzunubi, bersama melakukan dosanya, mujibatani, keduanya, nafsu syahwat dan dosa tersebut, qaswatal qulub, bisa mengeraskan hati. Jadi kalau ente semakin banyak maksiat, tetesan coran di hati ente itu, kekosian hati ente itu nambah nggak bisa nangis ketika ingat Allah, nambah nggak khusyuk ketika sholat. Itu karena apa? Karena qaswatul qulub, hati kita menjadi keras. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita selalu melaksanakan ataupun melakukan dan mengikuti hawa-hawa nafsu kita dan melakukan dosa-dosa. Mujibatani qaswatal qulub, keduanya yaitu mengikuti hawa nafsu dan melakukan dosa-dosa, mujibatani, keduanya menyebabkan qaswatal qulub, kerasnya hati. Al-qulub ayyan sau'an huma adatu qaswatal qulub li anha ta'alluf inna jalika mawsulat fatajibul khulud wa takrahul liqa illa hadha adhamu dalil al qaswatul qulub. Masya Allah. Kok kenapa sih qaswatul qulub itu sangat dibahas oleh orang-orang ahli tasawuf? Wa inna min ab'ada qulubin nas, karena sesungguhnya daripada yang paling jauhnya hati-hati manusia, min rabbinar rahim, dari Tuhan yang maha kasih sayang, adalah golbun qasi, orang yang mempunyai hati yang keras. Dinasihati nggak masuk, diajak amal baik dia susah, gila najal amal buruk dia senang. Itu qalbul qasi. Sebabnya apa? Karena banyak melakukan dosa dan mengikuti hawa nafsu. Ya, banyak kan hawa nafsu yang kita ikuti itu. Wah, diikuti terus hawa nafsu kita, ingin maksiat, ingin malas-malasan. Itu hawa nafsu yang paling hebat itu ada apa? Al-kaslan. Malas dalam segala hal, malas dalam ibadah, malas dalam belajar Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, malas dalam membaca sholawat kepada Nabi. Nah, kesemuanya itu mengikuti hawa nafsu yang buruk, kemudian melakukan dosa-dosa, itu apa? Keduanya menyebabkan hati kita menjadi keras. Dan wa inna min ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahim qalbun qasi, dan ketahuilah sesungguhnya hati yang paling jauh di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kasih Sayang adalah qalbun qasi, hati orang yang keras. Keras itu nggak bisa dinasihati. Pokoknya batu aja, dinasihati nggak masuk. Baturul hawa gomtun nas. Udah omongan orang nggak bakal didengar. Oh, omongan aing hukum paling bener. Itu adalah baturul hawa gomtun nas. Jadi sudah. Insyaallah. Jadi paham kan? Jadi kalau ingin tahu iman kita bertambah atau kurang, dilihat. Kita hobi maksiat, berarti iman kita berkurang derajatnya. Kalau kita hobi ibadah, berarti iman kita bertambah. Sudah dalilnya ada. Bikasratis shalah wa ta'ah. Ya kan? Terus penyebab yang membikin hati kita keras, nggak bisa masuk nasihat, malas beribadah, beramal baik tidak mau, beramal buruk hobi, itu dikarenakan dua perkara yang menyebabkan hati kita menjadi keras tersebut. Satu, mengikuti hawa nafsu. Kedua, melakukan dosa. Paham Mas Ocol? Wasairul a'mali, dan semua amal ataupun perilaku la tukhallisu, tidak jernih asalnya, cuman gak enak diartiin la tukhallisu, tidak jernih, tidak diterima. Wasari'il a'mali la tukhallisu, dan semua amal tidak akan diterima illa ma'aniyati, terkecuali dengan niat. Haitsu tukhlasu, sekiranya dibersihkan niat tersebut. Haitsu sekira tukhlasu dibersihkan. Semua amal tidak akan diterima terkecuali dengan
niat yang suci, terkecuali bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqubuluhu khatman makdiyan. Kalau sholawat kepada Nabi itu diterimanya itu tidak ada embel-embel, sudah ketentuan dari Allah. Tapi kalau amal-amal yang lain, wasairul amali la tukhallisu, tidak akan diterima illa ma'an niyati haitsu tukhlasu, terkecuali dengan niat yang mana niat tersebut selalu dibersihkan. Terus apa lagi terusannya? Fasohihin niyata qoblal amali. Nah, kalau kata Habibullah Haddad itu dabir summakul fakir sumap, renungkan kemudian ucapkan, pikirkan kemudian lakukan. Jadi sebelum ente berniat, sebelum ente berperilaku, fasohin niat, benerin dulu niat ente. Karena apa? Niat yang benar, niatul mumin khairu min amali. Niatnya seorang aja sudah lebih baik daripada amalnya. Kalau udah dia niat hatta hadir ke majelis, ke ini, ke itu, kalau niatnya buruk ya hasil buruk. Tapi terus dilawan. Karena apa? Tarkul amal li ajlin nas riya. Oh, saya nggak mau hadir lagi karena perempuan lah, jadi nggak hadir. Nah, itu salah juga, riya juga. Datang ke sana untuk perempuan salah juga. Tapi apa? Berubah sedikit-sedikit. Oh, kita datang karena seseorang. Enggak masalah. Terus nanti berubah sedikit. Oh, Habib mengajarkan suruh ikhlas sedikit-sedikit. Jangan malah kabur kalau nasihatin kayak gitu. Nah, kalau kabur sama aja. Tarkul amal lil ajlin nas riya. Meninggalkan amal dikarenakan manusia itu mana mah kadieu teh arek neangan awewe langsung teh judina teh kadieu deui. Maka itu hukumnya ya, bukan bagus, bukan. Jadi kalau ada yang ledek-ledek kayak gitu enggak masalah. Terus lanjutkan walaupun ngaji ente li ajli, masih li ajli. Karena kita ini hamba sabab musabab. Nah, masih jadi hamba yang sabab, berdoa khusyuk karena sebab lagi banyak masalah. Padahal kan Allah sudah berjanji kemarin di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwa siapa orang yang berdoa dalam keadaan senang, maka Allah akan ingat dia dalam keadaan dia susah. Seperti itu. Fasohin niyata qoblal amali. Baguskan dulu niat sebelum beramal. Untuk apa? Ya, untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Wa'ti biha, dan datangkanlah biha dengan niat makrunatan berbarengan bil awwali, dengan pertama kali pekerjaan. Maksudnya naon? Niatu qasdu sayan muqtadinan bifili. Seorang menghudu, kan ngambil air sambil niat. Itu yang dimaksud makrunatan bil awwali. Jadi berbarengan niat dengan perilakunya. Jadi enggak ada niat itu hanya ngomong saja. Kalau niat itu berbarengan dengan perilakunya. Wa'ti biha makrunatan bil awwali. Wa'ti biha makrunatan bil awwali ay bi awwali wajibin min dalikal manwi. Itaqarruna awwala wajib. Kal wajhi fil wudu. Seperti wudu kan ngambil air sambil oleskeun kana beungeut. Waktu takbiratul ihram fi salat. Apakah cicing heula niatna geus takbiratul ihram? Henteu. Usolli fardhu dhuhri arba rakaat musaku lagi bangun manilatal Allahu akbar, bareng kan? Makrunatan bil awwali. Jadi ingat, yang membikin nafsu hati kita kotor, tidak bisa menerima nasihat, yaitu adalah banyaknya kita mengikuti hawa nafsu, dan kita hamba syahwat. Ya jelas sudah. Hamba syahwat, hamba yang hobi menyembah syahwat, melakukan dosa. Tapi dengan hobi-hobi kita mencintai aulia, mencintai barokah, insya Allah itu hati-hati yang kosi dileburkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini yang repot, kalau sudah qalbun kosi. Ingat tadi ya, ab'anun nas gulub inda rabbana rahim qalbun. Nasihat gak mau, diajak keburukan hobi, diajak kebaikan susah. Ini adalah golbun kosi. Penyebabnya apa? Yaitu banyak mengikuti hawa nafsu dan melakukan dosa. Obatnya apa? Bikasratis shalah wa taat. Memperbanyak sholat dan memperbanyak taat kepada Allah, membaca sholawat, berbakti pada orang tua, ziarah pada orang soleh. Nah, itu bisa membersihkan hati itu sedikit-sedikit. Karena cara membersihkan hati dengan dua perkara. Bikasratis shalah, dengan banyak melakukan ibadah sholat dan taat. Kita qobliyah ba'diyah aja males, ya sudah, nyari yang lain, taat yang lain seperti apa? Ziarah pada orang tua,
ziarah kepada para wali-wali, ya kan. Sampai Habibul Haddad kan ziarahnya tuh hampir sehari itu 2 kali, pagi dan sore, masya Allah. Sekelas Habibul Haddad radhiyallahu anhu ajmain wa radha. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Itu kita